Selamat pagi, semoga damai dan sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang indah, yang menyentuh dan yang menghidupkan. Dan biarlah cinta-Mu yang tidak berkesudahan, yang Engkau tuangkan dalam firman-Mu, akan terus kami rindukan. Biarlah hati kami terus menggemakan cinta-Mu, menggemakan suara firman-Mu di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti ini. Ya Roh Kudus, izinkanlah hati kami mendengar dan menaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, Renungan Pagi edisi 14 Oktober 2020. Ketika merasa ingin menyerah. Saudara, Thomas Alva Edison pernah mengungkapkan hal ini. Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat kita jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah. Itu pesan yang mau disampaikan. Saudara-saudara, pada tahun 1952, Florence Chadwick berusaha berenang hampir sejauh 42 km dari pantai California ke Pulau Catalina. Setelah berenang selama 15 jam, kabut tebal mulai menghalangi pandangannya. Ia pun kehilangan arah dan akhirnya menyerah. Sesaat setelah ia menyerah, ia kemudian sangat menyesal setelah menyadari bahwa ia berhenti ketika tujuannya hanya tinggal 1 kilometer lagi di depan. 2 bulan kemudian, Chadwick kembali mencoba berenang ke Pulau Catalina. Kembali kabut tebal menghalanginya. Tapi kali ini ia berhasil mencapai tujuannya. Prestasi itu menjadikannya sebagai wanita pertama yang berhasil berenang melintasi pantai Catalina. Chadwick berkata bahwa ia terus membayangkan garis pantai yang akan ditujunya sekalipun ia tak dapat melihatnya. Itu kunci kesuksesannya. Saudaraku, ketika berbagai bentuk beban hidup mengaburkan pandangan kita, kita beroleh kesempatan untuk belajar memandang tujuan hidup dengan mata iman. Dalam rentetan perjalanan hidup kita, kadang ada begitu banyak hal yang bisa memengaruhi kita untuk ingin berhenti dan enggan lagi untuk melanjutkan perjuangan hidup. Bisa karena masalah sakit penyakit yang tidak kunjung berhenti, karena beban duka, karena masalah relasi dalam keluarga, karena masalah perekonomian, masalah karir, merasa tertolak, merasa kesunyian, dan lain-lain. Perasaan itu wajar sebagai ungkapan emosi kita yang normal. Namun saudara-saudaraku, percayalah bahwa di saat-saat kita berada pada titik itu, Tuhan sangat peduli dengan kehampaan itu. Dan dengan suara lembutnya, Dia berbisik, "Anakku, jangan berhenti. Aku akan memberimu daya." Firman Tuhan hari ini dari Yesaya 41 ayat 10. Ketika umat Tuhan dalam kondisi yang sangat berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar, masa depannya sepertinya sangat suram. Pada saat itu,
Tuhan hadir menjanjikan pembebas dan kebebasan. Dan itulah yang akan menjadi energi baru bagi umatnya untuk menatap masa depan, meski kala itu dalam ketidakpastian. Firman-Nya datang menyapa, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudaraku, yakinlah dengan iman bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah selesai dengan waktu dan tidak akan pernah lekang oleh zaman. Saat ini Ia masih terus berbicara kepada kita bahwa janjinya dengan tangan kanannya, tangan kanan yang merupakan simbol keperkasaan dari kuasa Allah, menjadi jaminan hidup kita untuk tidak takut, tidak bimbang. Ini sangat beralasan. Alasannya adalah Dia bersedia menjadikan dirinya menemani kita dalam masa-masa pelik hidup kita, dan Dia akan tersenyum bersama dengan kita dikala kita tersenyum. Dennis Fisher pernah mengatakan, ketika kita merasa ingin menyerah, itulah saatnya bagi kita untuk mengingat bahwa Yesus tidak hanya pernah menderita bagi kita, tapi saat ini juga Dia sedang memampukan kita untuk menanggung pergumulan yang kita hadapi sampai suatu hari kala kita bertemu muka dengannya. Ibrani 12:3b mengatakan, "Ingatlah selalu akan Dia supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa." Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan terus bersama kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman kehidupan yang Engkau layakkan kami alami di pagi hari ini. Kami semakin diteguhkan bahwa Engkaulah Allah yang selalu baik, selalu mengerti, dan selalu bersama dengan kami dalam berbagai macam kondisi kehidupan yang kami alami. Kami semakin yakin bahwa anugerah-Mu terlalu besar buat kami, yang akan memampukan kami bisa melewati setiap tantangan hidup ini. Siapapun kami ya Tuhan, kami punya beban, kami punya sukacita, dan kami punya harapan-harapan masing-masing. Dan kami amini bahwa Tuhan sungguh-sungguh kenal dan peduli akan setiap kami. Ya Tuhan, perbaharuilah kehidupan kami, supaya kami terus melangkah dan hidup kami semakin tertata dengan rapi dalam bingkai kehendak-Mu. Dan biarlah penyertaan-Mu akan terus bersama kami saat ini kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.